Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Dan Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dari surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke-224, ayat 224. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim." Yang artinya janganlah kalian menjadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, untuk bertakwa dan untuk mengadakan islah perdamaian di antara manusia. Allahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud ayat ini, seseorang terkadang terlanjur bersumpah. Yang sumpah tersebut bisa menghalangi dia dari berbuat baik atau bertakwa atau untuk mendamaikan orang lain. Kalau dia sudah terlanjur bersumpah dan sumpah tersebut menghalangi dia untuk melakukan kebaikan, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya. Dia batalkan sumpahnya dan dia lakukan kebaikan tersebut dan dia bayar kafaratul yamin. Contoh, mungkin dia marah sesama orang, kemudian dia bilang, demi Allah saya tidak mau ngomong lagi sama dia. Ternyata kemudian di kemudian hari dia tahu bahwasanya lebih baik saya ngomong sama dia, membersihkan hati daripada ribut melulu. Dalam kondisi demikian, meskipun dia sudah terlanjur bersumpah, demi Allah saya tidak mau ngomong sama dia, hendaknya dia batalkan apa? Sumpahnya. Jangan dia menjadikan sumpah tersebut sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Ya. Apakah untuk berbuat kebaikan atau untuk bertakwa, untuk islah. Ya. Misalnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak mau ketemu lagi dengan si fulan. Ternyata dampak dari kalau dia tidak bertemu dengan si fulan, maka akan terjadi pertikaian di antara dua kubu misalnya. Maka dia batalkan sumpahnya, kemudian dia ketemu dengan orang tersebut dan dia bayar kafarah al-yamin. Karena sumpah kalau dibatalkan harus bayar kafarah, ya, bayar kafarah. Ya, kafarah tersebut adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi baju kepada 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Baik, saya sebutkan contohnya di sini seperti ayat dalam surat An-Nur ayat 22. Kisah tentang Abu Bakar yang bersumpah untuk tidak lagi memberi bantuan secara ekonomi kepada Mistah bin Asas, ya, atau Usasa. Mistah radhiyallahu taala anhu bin Mistah bin Usasa. Kisah yang ma'ruf ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina oleh orang-orang munafikin. Ketika orang-orang munafikin menuduh Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, saking gencarnya isu ketika itu sehingga sebagian kaum muslimin terprovokasi. Ada 3 orang terprovokasi. 3 orang tersebut adalah Mistah bin Utsasah, kemudian Hamnah bintu Jahshin, kemudian Hasan bin Thabit. Akhirnya 3 orang ini pun didera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat membela Aisyah, ketahuanlah bahwasanya isu tersebut hanyalah berita dusta, dan akhirnya ketiga orang ini pun didera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ikut-ikut terprovokasi menuduh Aisyah berzina. Dan akhirnya Abu Bakar pun marah kepada Mistah karena Mistah bin Utsasah ini kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Entah anak bibinya, saya lupa, tapi anak bibinya atau intinya kerabatnya. Dan Abu Bakar berpikir seharusnya, atau kita logika kita seharusnya ketika kerabat kita dituduh dengan tuduhan yang tidak harusnya kita bela.
Mistah bin Utsatha selalu dibantu secara ekonomi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena dia orang miskin. Ketika putrinya Abu Bakar dituduh berzina, dia bukan membela, dia malah ikut menuduh. Gampangan kita ya, air susu dibalas dengan air tuba ya. Sehingga ketika datang ayat-ayat Allah membela Aisyah, maka radhiyallahu anha, maka Abu Bakar pun marah kepada Mistah dan mengatakan, aku tidak akan berinfak lagi kepada Mistah. Maka Allah pun tegur dalam surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta, memiliki kelapangan harta bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada orang miskin dan karib kerabat dan orang-orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka maafkan dan melapangkan dada. Akhirnya Abu Bakar pun menarik sumpahnya. Akhirnya Abu Bakar menarik sumpah. Ini contoh seorang sudah bersumpah dan dia boleh batalkan sumpahnya, enggak ada masalah. Jika pembatalan tersebut lebih baik. Lebih baik. Jadi jangan saya sudah terlanjur bersumpah. Saya tidak. Kalau enggak baik, tinggalkan, bayar kafarah, lakukan yang lebih baik. Contoh lagi terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, ya, suatu hari Abu Musa Al-Asy'ari bersama sekelompok orang, mereka dalam hidangan makanan, tiba-tiba dihidangkan daging ayam. Jadi daging ayam sudah ada sejak zaman Nabi ya. Bukan kambing doang ya, ayam juga. Jadi dihidangkan daging ayam. Tiba-tiba di antara para hadirin ada seorang tidak mau makan daging ayam. Tidak mau makan daging ayam. Kemudian Abu Musa panggil dia, "Fulan makan." Memang bukan kambing, bukan onta, tapi apa? Ayam. "Kok kamu tidak makan? Silakan makan daging ayam." "Sungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam." Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Inni ra'aituhu," kata Abu Musa, "fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu." Aku pernah lihat Nabi makan daging ayam. Kenapa kau tidak makan? Akhirnya orang ini cerita, dia pernah bersumpah tidak mau makan daging ayam, sudah terlanjur. Maka dia berkata, "Inni ra'aituhu ya'kulu syai'an qadirtuhu fa halaftu alla at'amahu abadan." Saya pernah lihat ayam makan sesuatu yang menjijikkan. Maka saya pun bersumpah tidak akan makan daging ayam selama-lamanya. Inilah sebabnya kenapa dia tidak mau makan daging ayam. Terlanjur bersumpah tidak mau makan daging ayam. Maka kemudian Abu Musa Al-Asy'ari pun menjelaskan, Rasulullah pernah bersumpah, kemudian beliau batalkan sumpahnya demi kebaikan. Kisahnya bagaimana? Maka dia pun cerita, kami dahulu bersama Asy'ariyin, bersama kerabat saya dari Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dan saudara-saudaranya Asy'ari yaitu Asy'ariyin. Kami pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami minta untuk diberikan tunggangan. Maka Rasulullah SAW ketika itu sedang sibuk membagi onta ya, dari onta-onta sedekah. Kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi marah, Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi la ahmilukum," enggak ada. "Wa ma indi ma ahmilukum alaih." Jadi ya Rasulullah minta tunggangan dong, minta tunggangan. Kata Rasulullah, "Demi Allah enggak ada tunggangan buat kalian." Enggak ada. Bagaimana saya mau kasih? Saya enggak akan kasih tunggangan bagi kalian. Rasulullah SAW agak marah. Karena memang enggak ada, terus diminta-minta terus. Rasulullah mengatakan, "Tidak ada tunggangan bagi kalian. Demi Allah aku tidak akan kasih bagi kalian." Karena memang enggak ada. Kemudian tiba-tiba datang onta-onta sedekah yang lainnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallam mengatakan, "Aina haula'il asy'ariyun?" Mana tadi Abu Musa dan teman-temannya? Suruh kemari karena ada onta-onta yang bisa dibagi sebagai tunggangan. Maka kemudian Rasulullah SAW pun bagi onta-onta tersebut kepada Abu Musa Al-Asy'ari dengan kerabat-kerabatnya atau teman-temannya. Abu Musa pun ingat. Kata Abu Musa kepada teman-temannya radhiyallahu anhu, "Ingat enggak tadi waktu kita pertama datang kepada Nabi, Nabi SAW sempat bersumpah tidak akan kasih kita tunggangan. Nah sekarang Rasulullah SAW kasih kita tunggangan. Jangan-jangan Rasulullah SAW lupa dengan sumpahnya." Artinya mereka ingin jaga sumpah Nabi. Nabi itu sudah sumpah enggak mau kasih kita tunggangan. Kenapa kita dikasih tunggangan sekarang? Jangan-jangan Nabi SAW lupa dengan sumpahnya. Mari kita kembali kepada Nabi. Akhirnya mereka pun balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan Nabi. Mereka pun ketemu Nabi, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, atainaka
nastahmiluka fahalafta alla tahmilana. Ya Rasulullah, ingat enggak pertama kami datang kepada Anda, kami minta diberikan tunggangan onta, terus Anda bersumpah tidak akan berikan tunggangan kepada kami. Fadhananna, kami menyangka engkau lupa dengan sumpah engkau sebelumnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun fatahallaltuha. Kata Nabi, demi Allah, saya insyaallah kalau saya bersumpah sesuatu kemudian saya melihat ada yang lebih baik daripada apa yang saya sumpahkan tersebut, maka saya akan tinggalkan sumpah tersebut dan saya akan menuju yang lebih baik dan saya akan membayar kafarah dari sumpah tersebut. Ya. Jadi paham maksud ayat ini? La taj'alullahu urdhan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah menjadikan sumpah kalian menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Kita terkadang sudah terlanjur bersumpah. Kita lagi marah, ya. Lagi marah sama istri misalnya. Demi Allah saya enggak mau jalan-jalan lagi sama kamu, misalnya. Sumpah konyol ya, tapi sudah terlanjur bersumpah. Sudah terlanjur bersumpah, ya udah. Tahu-tahu pengen jalan-jalan, bayar kafarah, kemudian jalan-jalan. Ya. Demi Allah saya tidak akan lagi pergi kampung tersebut. Sumpah. Tahu-tahu ada keperluan, ada suatu maslahat, ya sudah. Bayar apa? Kafarah. Semua kebaikan, ketakwaan dan memperbaiki hubungan di antara manusia, janganlah menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk melakukan itu semua. Ini apa namanya? Intisari daripada ayat tersebut. Jadi kata Allah, la taj'alullahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah sumpah kalian menghalangi kalian untuk berbuat baik, untuk bertakwa, untuk mendamaikan di antara manusia. Ini tiga hal yang sangat mulia: albir, wat taqwa, wal islah. Albir adalah seluruh kebajikan, disebut dengan albir. At-taqwa adalah meninggalkan seluruh kemaksiatan. Islah, mendamaikan di antara manusia. Albir dan taqwa kalau digabungkan, maka albir maknanya adalah melakukan segala kebajikan, dan abarul bir dan termasuk kebaikan yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Taqwa meninggalkan maksiat. Semoga seluruh kemaksiatan, meninggalkan maksiat besar maupun kecil adalah ketakwaan. Islah, mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Dari tahapan yang lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar, mendamaikan antara suami dan istri, mendamaikan antara kakak dan adik, mendamaikan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, ya. Ini semua kebaikan. Maka jangan sampai ada sumpah yang menghalangi terjadi kebaikan-kebaikan ini, ya. Paham insyaallah? Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 225, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Sungguhnya Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud. Sumpah kelepasan ngomong, kecepatan ngomong, tidak bermaksud bersumpah tapi kelepasan. Dan ini sering terjadi di orang-orang Arab. Kalau kita orang Indonesia jarang. Kita jarang ngomong demi Allah jarang. Orang Arab sering. Saya sendiri kebawa kalau ngobrol sama teman-teman untuk menekankan. Kalau kita Indonesia kita menekankan, bilang sungguh benar. Kalau mereka wallah, mereka langsung apa? Wallah itu bukan maksudnya sumpah, tapi untuk apa? Menekankan. Ini. Sampai bukan cuma orang-orang Arab. Saya ketemu dengan teman-teman saya orang Afrika juga begitu. Kalau ngomong, wallah. Jadi mereka langsung segera bersumpah. Mereka bilang wallahi bukan untuk, sebenarnya tujuan mereka untuk bukan bersumpah, tapi sekedar cara ngomong mereka sehingga wallahi itu dilewatkan dalam pembicaraan mereka untuk menekankan, bukan untuk bersumpah. Nah, kalimat-kalimat wallahi yang muncul dalam perkataan pembicaraan seperti ini yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah tapi hanya sekedar penekanan, ini tidak dianggap sumpah oleh syariat. Tapi ini tidak berlaku di kita. Kita orang Indonesia kalau ngomong enggak ada sedikit-sedikit apa? Demi Allah. Kalau dibilang demi Allah pasti namanya sumpah. Orang Arab sering ngomong wallahi, tapi maksud mereka bukan sumpah. Dan itu kita bisa lihat dari konteks pembicaraan. Ketika sumpah berbeda, akan wallahinya akan berbeda. Tapi kalau
dalam konteks pembicaraan kita sering, saya sendiri orang Indonesia kalau ngobrol sama teman orang-orang Arab terbawa. Saya kadang-kadang ngomong wallahi, 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 benar maksudnya. Wallahi, jadi wallahi itu bukan sumpah tapi apa? Sekedar penekanan. Seperti kalau kita sungguh, sungguh, benar. Yang benar misalnya. Allah, gitu. Bukan maksudnya kamu berani bersumpah, enggak, tapi sekedar apa? Omongan. Nah, seperti ini dianggap lagu. Lagu yaitu perkataan yang sia-sia yang tidak dianggap sumpah oleh syariat. Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian akibat sumpah kalian yang lagu, yaitu perkataan wallahi yang tidak dimaksud untuk bersumpah, hanyalah sekedar tradisi yang diucapkan ketika dalam pembicaraan. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi yang Allah hukum adalah sumpah yang kalian sengaja, yang benar-benar kalian bohong kemudian kalian bersumpah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun ya. Baik, di antara sumpah yang diampunkan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi al-lagwu. Al-lagwu tadi sumpah-sumpah yang dalam pembicaraan orang Arab tidak dimaksudkan sumpah tapi ini sekedar penekanan, ini tidak dianggap sumpah dalam syariat, dan ini sering sekali dalam pembicaraan orang-orang Arab. Bahkan sebagian teman-teman saya orang Afrika juga kalau ngomong juga ada begitunya. Tapi mereka bukan maksudkan untuk bersumpah. Yang kedua adalah sumpah terhadap masa lalu yang dia menyangka itu benar, ternyata salah. Dia bilang, demi Allah saya kemarin sudah gini, ternyata dia lupa misalnya. Dia tidak bermaksud berbohong. Dia meyakini apa yang dia yakini dan dia sumpah, ternyata keliru. Ini pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bermaksud berbohong. Dia meyakini apa yang telah terjadi masa lalu, ternyata dia keliru. Ternyata keliru. Demikian juga di antara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah tentang sesuatu yang kita yakini di depan ternyata tidak benar. Misalnya ada orang lewat, itu siapa? Demi Allah itu si fulan. Saya lihat itu si fulan, saya tahu ciri-cirinya. Ternyata bukan. Apakah ini dosa? Jawabannya tidak. Dia tidak bermaksud untuk berbohong. Tapi dia meyakini sesuatu, kemudian dia bersumpah untuk menekan sesuatu tersebut, ternyata keliru. Ini contoh disebut oleh para ulama, sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan untuk berbohong dan dimaafkan. Atau seorang, dan ini terjadi, orang ngobrol sama kita, kemudian kita diminta sumpah. Kamu kemarin gini, demi Allah, saya enggak begitu. Terus 5 menit kemudian, ya Allah saya keliru. Ini contoh seperti kita keburu-buru bersumpah, lupa untuk memeriksa kembali memori kita. Seperti itu juga dimaafkan. Tapi sekiranya kita kasih tahu, saya mohon maaf tadi saya salah. Saya kecepatan bersumpah, ternyata saya cek lagi memang saya salah. Nah, ini sumpah-sumpah seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan yang dimaksudkan oleh hati. Tapi yang dihukum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tetapi yang Allah hukum adalah yang dimaksud oleh hati kalian. Nah, sumpah-sumpah seperti tadi, seperti sumpah-sumpah dalam penekanan dalam pembicaraan, kebiasaan orang Arab, sumpah tentang masa lalu ternyata keliru karena dia yakini begini, ternyata dia cek lagi ternyata tidak benar, atau sumpah tentang masa depan, ini si fulan ternyata bukan, ini semua diampuni oleh Allah dan tidak perlu bayar kafar. Tidak perlu bayar apa? Kafar. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia bersumpah sengaja, saya tidak akan ngomong sama dia. Tahu-tahu sepertinya dia harus ngomong sama orang tersebut, maka dia batalkan sumpahnya, dia bayar apa? Kafar. Adapun yang ini Allah mengatakan la yu'akhidukumullah, Allah tidak menghukum kalian. Ketika Allah tidak menghukum berarti tidak ada hukumnya sama sekali, tidak ada dosa sama sekali, dan tidak ada kafar. Kafarah tadi apa? Ya. Fa kafaratu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum atau fi raqabah. Fama lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Orang kalau sudah bersumpah, kafarahnya pilihan 3. Kasih makan 10 orang miskin dari makanan yang sedang yang sering kita makan. Ya, kita mungkin biasa makan nasi padang mungkin harga 50.000, terkadang kita makan 20.000, yang sedang-sedang kita ambil yang harga 30.000. Min awsati ma tut'imun ahlikum. Kalau biasa, atau yang biasa kita makan yang tengah-tengah yang biasa kita makan di rumah apa? Kita kumpulkan buat 10 orang, kita kasih 10 orang, itu namanya kafar. Atau pilihan. Atau kita berikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kayaknya lebih gampang yang pertama, beli pakaian lebih mahal. Enggak ada pakaian 30.000 ya. Tapi boleh.
memberi makan 10 orang, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Sekarang budak enggak ada. Jadi pilihan cuma dua, memberi makan atau memberi apa? Pakaian kepada berapa orang? 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, tidak punya uang untuk kasih makan orang, tidak punya uang kasih pakaian bagi 10 orang miskin, maka puasa 3 hari. Itu kafarahnya sumpah. Puasa 3 atau puasa tidak boleh langsung puasa, enggak boleh. Kalau enggak mampu boleh. Kalau enggak mampu memberi makan, tidak mampu memberi pakaian kepada 10 orang miskin, baru boleh puasa 3 hari. Nah, untuk sumpah-sumpah tadi yang kita sebutkan tadi tidak dianggap sumpahnya, sehingga tidak perlu beristighfar dan tidak perlu bayar kafarah karena tidak dianggap sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hanya menghukum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah menghukum sumpah yang benar-benar dimaksudkan oleh hati, yang isinya sengaja berbohong. Ini dosa besar. Ya, siapa yang bersumpah ternyata dia tahu dia bohong, dosa besar. Apalagi sumpah tersebut mengakibatkan mengambil hak orang lain. Maka namanya yaminul ghamus. Sebut yaminul ghamus karena seorang yang bersumpah dengan sumpah tersebut, ghamus artinya mencelupkan. Artinya dia mencelupkan dirinya dalam neraka jahanam, ya. Sampai ketika Nabi menyampaikan hal ini, bahayanya bersumpah bohong untuk mengambil harta orang lain, sampai seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walau qadiban min arab." Ya Rasulullah, meskipun hanya sebatang kayu siwak. Kata Rasulullah SAW, "Walau qadiban min arab." Meskipun kamu sumpah demi Allah untuk mengambil sebatang siwak dari saudaramu, siap-siap masuk neraka. Siap-siap masuk neraka. Ini sumpah yang sengaja, dia sudah tahu dia bohong, dia bilang demi Allah, maka ini yang berdosa. Baik. Setelah itu Allah sebutkan ayat 226 sampai 232 semuanya tentang perceraian. Semuanya tentang apa? Perceraiannya. Sabar, ini fikihnya agak susah tapi kita harus sampaikan ya. Namun yang ayat 226 ini perceraian mirip dengan perceraian berkaitan dengan sumpah. Berkaitan juga dengan sumpah. Jadi Allah sudah bicara tentang hukum sumpah. Hukum sumpah kalau buruk boleh dibatalkan, diganti dengan yang lebih baik, kemudian bayar apa? Kafarah. Ayat 224. Ayat 225, sumpah yang tidak sengaja atau sumpah yang karena salah ngomong itu tidak dianggap sumpah sehingga dimaafkan. Yang diberi hukum adalah sumpah yang disengaja oleh hati, benar-benar tahu dia bersumpah. Baik, berikutnya lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Kata Allah, dan terhadap orang-orang yang mengila istri-istri mereka. Ila artinya apa? Ila artinya bersumpah untuk tidak menjima istrinya selama 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Misalnya mengatakan, demi Allah saya tidak akan menjimai kamu selama-lamanya. Ini namanya ila. Kalau kurang dari 4 bulan, tidak disebut ila. Misalnya, demi Allah saya tidak akan menjima kamu selama 2 bulan. Demi Allah saya tidak akan mendatangi kamu selama 3 bulan. Tidak disebut ila. Ila itu jika dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Itu namanya ila. Ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu kalau mereka marah sama istrinya, mereka bilang gitu, demi Allah saya tidak datangi kamu 4 bulan. Dan dia mudah karena dia punya istri yang lain. Istrinya yang menderita. Kalau kita sekarang ini mampu sendiri ya. Jadi dia marah, dia bilang gitu, demi Allah aku tidak akan mendatangi kamu selama 5 bulan atau selama-lamanya. Ini ada hukumnya dalam Islam. Bolehkah mengucapkan demikian? Ya. Di sini Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim, dan orang-orang yang bersumpah, ini terkait dengan sumpah. Bersumpah demi Allah untuk tidak mendatangi istri mereka lebih dari 4 bulan. Tarabbusu arba'ati ashhur, maka hendaknya mereka menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka kembali kepada istri-istri mereka, yaitu mereka menggauli istri-istri mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa in azamut talaqa, tapi kalau mereka ternyata bertekad untuk mentalak, fa innallaha sami'un alim, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita akan bahas tentang hukum al-ila. Jadi kita tahu bahwasanya di antara hak seorang wanita adalah untuk digauli. Ada khilaf memang di kalangan para ulama. Berapa banyak kuantitas
kewajiban seorang suami menggauli istrinya. Jumhur ulama berpendapat wajib bagi suami 4 bulan sekali berdasarkan ayat ini. Artinya kalau dia tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, ya mungkin dia kurang, tapi dia tidak berdosa. Dia hanya berdosa kalau lebih dari 4 bulan dia tidak gauli istrinya. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya kewajiban suami menggauli istrinya berdasarkan kebutuhan, berdasarkan hajat kebutuhan istrinya. Ya, karena Allah berfirman walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita punya hak yang ma'ruf sebagaimana lelaki punya hak yang ma'ruf. Sebagaimana lelaki punya hak untuk menggauli istrinya, untuk minta jatah hubungan intim, maka wanita juga punya hak untuk meminta jatah hubungan intim dari suaminya. Ini pendapat yang lebih kuat kata Syekhul Islam. Ini dua pendapat yang lebih kuat dari di antara dua pendapat. Kenapa? Karena bukan hanya lelaki yang butuh untuk menjaga pandangannya, untuk disalurkan hasratnya, wanita pun demikian. Terutama di zaman sekarang, zaman fitnah, maka seorang suami harus menjaga iffah, harga diri suaminya, menjaga harga diri istrinya, menjaga kemuliaan istrinya. Bisa jadi akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan ketika seorang suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya wajib bagi suami untuk menggauli istrinya sesuai dengan kadar kebutuhan istrinya dan tidak dibatasi dengan 4 bulan sekali sebagaimana pendapat mayoritas. Ini pendapat tadi yang saya sebutkan, pendapat wajib sesuai dengan kebutuhan adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga kalau ada seorang kemudian bersumpah, aku tidak akan menggauli kamu selama-lamanya, maka ini permasalahan besar bagi seorang wanita. Saya tidak menggauli kamu selama-lamanya. Atau saya tidak akan menggauli kamu 5 bulan. Itu lebih dari 4 bulan. Maka sumpahnya seorang suami tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan atau lebih disebut dengan ila. Hukumnya bagaimana? Hukumnya Allah mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dia kembali kepada istrinya, maka Allah mengampuni dia. Artinya sebelum 4 bulan dia kembali sama istrinya. 3 bulan dia batalkan apa? Sumpahnya. Maka Allah mengampuni. Menunjukkan sikap dia bersumpah tidak menggauli istrinya 4 bulan atau lebih dosa atau bukan? Dosa. Karena Allah mengatakan kalau dia kembali Allah ampuni. Paham? Kalau dia tidak kembali berarti dia berdosa. Fa innallaha ghafurur rahim. Berarti dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya 4 bulan atau lebih itulah perbuatan salah. Makanya Allah mengatakan fa in fa'u, kalau dia kembali dia gauli istrinya sebelum sampai 4 bulan, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah ampuni kesalahannya tersebut. Tetapi kalau dia tidak mau kembali, wa in azamut talaqa, kalau ternyata dia ya bertekad untuk melanjutkan, tidak mau menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, maka yang dilakukan kepada lelaki ini 2 hal. Pertama, dia wajib menceraikan istrinya. Ceraikan istrinya. Jadi, lewatnya 4 bulan tidak digauli, tidak otomatis cerai, paham? Seorang laki misalnya si fulan bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggauli engkau wahai istriku selama-lamanya. Pas begitu 4 bulan, apakah langsung otomatis jatuh cerai? Jawabannya tidak. Tapi lelaki ini diwajibkan salah satu dari 2 pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihan pertama atau 3 pilihan. Pilihan pertama, kamu kembali kepada istrimu. Kembali kepada istrimu, selesai. Tinggal bayar kafarah apa? Sumpah. Allah ampuni kamu. Pilihan kedua, kamu harus menjatuhkan cerai. Kamu menjatuhkan cerai. Harus bilang kamu saya cerai. Talak 1, talak 2. Talak 1 tentunya yang sunnahnya. Menceraikan. Kalau tidak mau lagi, maka hakim yang menjatuhkan cerai. Dipaksa. Karena bagaimana wanita tidak menikah, tidak digauli selama-lamanya oleh, atau tidak digauli berbulan-bulan, 5 bulan, 6 bulan oleh suaminya, ini mudarat bagi sang wanita. Maka kalau sang suami tidak mau menceraikan, maka hakim yang akan menjatuhkan cerai terhadap wanita tersebut, dan sang lelaki harus menerima. Paham? Jadi bapak-bapak enggak usah macam-macam ya. Kalau saya bilang saya tidak akan menggauli kamu, itu tidak perlu ya. Lagi zaman sekarang ya, konyol ya. Enggak usah. Kalau ada masalah nasihat, kita ngobrol, enggak perlu sampai sumpah-sumpah seperti itu. Ini namanya ila bukan cerai. Tetapi kalau sudah lewat 4 bulan, maka sang lelaki harus kembali kepada istrinya, menggauli istrinya, dipaksa berjima dengan istri. Kalau tidak mau,
harus cerai, menceraikan. Kalau tidak mau menceraikan, hakim yang menjatuhkan cerai. Kata Allah, wa in azamut talaqa fa inna Allah samiun alim. Kalau mereka para suami bertekad untuk mencerai, mengatakan kamu saya cerai, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui ucapan cerai tersebut. Ya. Karena Allah Maha mendengar setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita utarakan. Setelah itu ayat berikutnya. Ayat keberapa? 227. 228 sekarang. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai dan mereka masih dalam kondisi belum menopause, yaitu masih ada haidnya. Ya. Kalau yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, maka mereka menunggu masa iddah selama 3 quru. Al-qar'u ada khilaf di kalangan para sahabat, ada yang mengatakan al-qar'u adalah haid, ada yang mengatakan al-qar'u adalah suci. Jadi ada sebagian sahabat menafsirkan wanita yang dicerai dan belum menopause dan masih mengalami haid, menstruasi teratur, maka masa menunggunya adalah 3 kali suci. Ada pendapat 3 kali haid, namun kebanyakan ulama mengatakan maksudnya 3 kali haid. Baru dia boleh menikah dengan lelaki lain. Nah, menunggu 3 kali haid itu namanya masa iddah. Tentunya masa iddah bahasanya panjang. Wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Wanita yang menopause masa iddahnya adalah 3 bulan. Wanita yang masih mengalami menstruasi dan tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berapa kali haid? 3 kali haid. 3 kali haid. Maju-maju dikit Bapak-bapak. Ini pembahasan penting Bapak-bapak buat apa? Asal jangan sembarang mencerai ya. Ibu juga penting. Ya mudah-mudahan tidak ada namanya perceraian. Tapi inilah syariat, kita harus mengerti tentang syariat tersebut ya. Taib. Saya ulangi, orang wanita kalau dicerai talak 1 atau talak 2, maka ada masa iddah ya. Masa iddah tersebut bagi wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai anaknya lahir. Wanita yang menopause atau belum haid, bisa jadi wanita dinikahi sebelum balik belum haid atau sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan hijriyah, 3 bulan hijriyah. Atau wanita yang masih dalam kondisi mengalami menstruasi, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Misalnya si A menceraikan istrinya, si B. A menceraikan si B. Ternyata wanita ini masih dalam kondisi menstruasi, artinya dia masih mengalami menstruasi. Maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Ketika diceraikan dalam kondisi suci, maka tunggu haid pertama. Misalnya dia haid di awal bulan, ini dia menceraikan di tengah bulan. Awal bulan haid, baru haid pertama. Terus masa iddah masih berlanjut. Kemudian bulan berikutnya di awal bulan haid kedua, masih masa iddah. Kemudian bulan berikutnya haid di awal bulan ketiga, berarti haid yang ketiga. Begitu haidnya bersih, maka masa iddah selesai. 2 pendapat, ada yang mengatakan begitu bersih masa iddah selesai. Kalau suaminya mau kembali lagi, nggak bisa, sudah selesai. Kalau mau kembali lagi harus, kalau masih talak 1, talak 2, harus kembali proses nikah ulang. Ngelamar dulu, ditolak atau tidak, ya. Naik sepeda motor atau naik mobil kan mertua bisa melihat. Ulang dari awal seperti awal. Nazar dulu, kalau mau nazar seperti awal. Karena masa iddah sudah selesai. Ada yang mengatakan begitu bersih selesai. Ada yang mengatakan tidak. Sebelum mandi masih boleh kembali. Begitu wanita tersebut bersih dari haid, dia telepon suaminya, "Woi suamiku, saya sudah bersih loh. Mau kembali atau tidak?" Kalau tidak mau kembali, saya mandi selesai. Ma'salamah ya. Lanjut. Fi amanillah. Pak, Bapak. Bapak ini belum belajar, enggak tahu. Nikah enggak tahu, belajar fikih.
cerai nggak tahu, sudah tanya-tanya tentang poligami lagi. Parah. Belajar harus tahapan ya. Jadi intinya harus tahu. Jadi kebanyakan artinya secara umum wanita dalam kondisi mengalami menstruasi. Kalau misalnya istrinya sudah umur 50 tahun, mungkin sudah menopause, dia tahu begitu dia ceraikan, hitung 3 bulan dari situ. Dia ceraikan tanggal 15 Hijriah. Berarti 15 Hijriah berikutnya 1 bulan, 15 berikutnya 2 bulan, 15 Hijriah berikutnya 3 bulan, selesai masa iddah telah selesai. Apa fungsinya masa iddah? Fungsinya masa iddah, kalau seorang lelaki menceraikan istrinya, talak 1, talak 2, bukan talak bainul kubra. Talak bain kubra maksudnya bainunah al kubra, talak 3. Selama talak 1, talak 2 masih bisa kembali. Kalau di masa iddah dia berhak kembali sebelum masa iddah selesai. Dia berhak kembali, tinggal datangkan 2 saksi, dia kembali. Istrinya jangan menolak, tidak menolak. Tapi kalau di masa iddah dia tidak kembali sampai iddahnya selesai, dia tidak bisa kembali lagi. Dia harus proses nikah seperti nikah awal. Paham tidak Bapak-bapak? Talak ada 2. Pertama namanya talak raj'i. Talak raj'i talak yang bisa kembali. Kemudian yang kedua talak al-ba'in, talak yang tidak bisa kembali. Talak tidak bisa kembali itu kalau talak 3. Dia enggak bisa kembali lagi kepada istrinya kecuali istrinya nikah sama laki-laki lain, kemudian digauli, kemudian diceraikan, dia boleh lagi balik. Nah, talak yang boleh kembali, talak 1, talak 2, ini ada namanya masa iddah. Begitu seorang laki menjatuhkan cerai pada suaminya, seorang laki menceraikan istrinya, maka istrinya masuk dalam masa iddah. Masa iddah namanya masa menunggu. Nah, masa menunggu tadi sudah kita sebutkan. Kalau wanita hamil sampai melahirkan. Kalau wanita menopause atau belum mengalami haid maka 3 bulan. Kalau wanita haid, masa iddahnya 3 kali apa? Haid. Selama di masa iddah dia boleh kembali. Bisa jadi seorang laki menceraikan istrinya di pagi hari, sore kembali, terjadi. Jangankan sore, 1 jam kemudian kembali. Makanya wanita kalau diceraikan, dia tinggal di rumah sama suaminya dan dia berhias. Sampai suaminya pusing, akhirnya kembali lagi. Jangan dicerai kemudian kabur ke rumah orang tua, buyar kalau begitu. Suaminya ngelirik wanita lain. Dilarang bagi wanita dicerai untuk kabur ke rumah orang tua, harus tetap di rumah suaminya. Nah, kalau sudah lewat 3 kali haid dan dia tidak kembali dan istrinya sudah mandi janabah, sudah dia mau kembali lagi, istri saya mau kembali, enggak bisa. Harus proses ulang. Harus ngelamar dulu, mahar lagi, baru nikah lagi, nikah ulang. Tetapi talak 1 tetap dihitung, talak 2 tetap dihitung. Baik, kita lanjutkan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru'. Wanita-wanita yang dicerai hendaknya menunggu 3 kali haid. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi rahamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi mereka, para wanita-wanita yang dicerai tersebut, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Wanita kalau dicerai, kalau dia hamil dia kasih tahu suaminya. Jangan dia diam-diam aja. Agar suaminya tahu masa iddahnya sampai kapan. Suami tanya, "Sayang, kamu hamil enggak?" "Enggak." "Ngapain kamu tahu?" "Loh, saya ini mau tahu masa iddah. Kamu masa iddahnya 3 kali haid atau masa iddah wanita hamil?" Karena wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Bisa jadi dia ceraikan istrinya, ternyata istrinya baru di awal hamil, masih masa iddah 8 bulan. Nah, kalau istrinya hamil, dia kasih tahu sama suaminya, "Mas, ya, saya hamil." Sehingga suaminya harus ngerti, oh dia hamil berarti masa iddahnya panjang misalnya. Atau dia sudah cerai, dia ketika cerai istrinya atau istrinya hamil dia sudah ngerti. Kemudian juga dia tidak boleh menyembunyikan haid atau tidaknya. Kalau suaminya tanya, "Juminten, kamu kamu sudah haid berapa kali?" "Mau tahu aja, urusan gua. Sana cari perempuan lain." Enggak boleh. Haram bagi dia. Dia kasih tahu, "Saya sudah haid 2 kali. Tinggal sekali lagi haid." Nah, suaminya agar ngerti apa yang dia lakukan, mau dia kembali atau mau dia lanjutkan cerai. Allah haramkan untuk disembunyikan. Harus dikabarkan. Karena kalau tidak disembunyikan, ternyata dia hamil, dia diam-diam, suaminya menyangka sudah 3 bulan, sudah 3 bulan lewat, sudah 3 kali haid. Dia kawin sama orang, ternyata dalam perutnya ada janin. Ini bahaya. Atau dia bilang sama suaminya, "Kamu sudah haid berapa kali?" "Baru sekali." "Ini sudah 2 bulan loh, haid saya terlambat." Sekarang 2 bulan sekali. Ini bahaya juga. Akhirnya apa? Sudah lewat 3 kali haid, dia masih minta nafkah sama suami. Wanita yang dicerai selama masa iddah masih dapat nafkah.
Kalau masa iddah sudah selesai nggak ada nafkah. Ini dia bohongin suaminya supaya dapat nafkah terus. Kamu sudah haid berapa kali? Baru sekali. Sudah 2 bulan. Haid saya terlambat sekarang 2 bulan sekali. Sejak kamu meninggalkan aku haid 2 bulan sekali. Dibohongin suaminya. Ya. Dan bisa jadi parah. Akhirnya dia bilang saya baru haid sekali. Akhirnya sudah 3 bulan, suaminya kembali. Padahal dia sudah haid 3 kali tanpa proses pernikahan. Ini zina atau bukan? Zina. Inilah hikmahnya kenapa nggak boleh menyembunyikan hamil atau apa? Hamil atau sedang haid. Karena kalau dia bohong, saya baru haid 2 kali, ternyata sudah haid 3 kali, suaminya kan kembali aja tanpa proses pernikahan baru. Padahal tidak sah. Karena haid sudah, karena masa iddah sudah selesai, kalau mau kembali harus proses nikah yang baru. Paham atau tidak? Saya kasih pertanyaan. Siapa ya? Saya khawatir ada orang namanya itu. si Robert lah, si Robert. Atau Joshua bisa juga. Atau siapa kayak. Misalnya Robert Islam ya. Dia mencerai istrinya Juminten. Juminten enggak ada kan ibu nama Juminten. Dia menceraikan Juminten pada tanggal pada tanggal 17 Juni. Pada tanggal berapa? 17 Juni. Dan istrinya ini adalah seorang wanita yang masih mengalami apa? Istrinya sudah menopause. Istrinya sudah menopause. Masa iddah menopause berapa lama? 3 bulan. Taib. Dia tahu istrinya menopause, sudah umur 50 tahun, dia ceraikan. Juminten. Kemudian Juni tadi, tanggal berapa? 17 Juni. Pada tanggal 17 Agustus, jangan sebelum Juni apa Mei? Dia Robert ceraikan Juminten pada tanggal 17 apa? Mei. Kemudian pada tanggal 17 Agustus dia mau kembali kepada si Juminten. Pertanyaannya, langsung kembali atau proses nikah? Besok 17 Agustus. Langsung kembali atau harus proses nikah dari awal, ngelamar dulu? Yang bilang langsung kembali angkat tangan. Yang bilang proses nikah lagi angkat tangan. Yang enggak angkat tangan? Jawabannya harus proses nikah lagi. Kenapa? Karena bulan Hijriyah lebih sedikit daripada bulan Masehi. Paham? Seandainya saya bilang dia menceraikan pada 17 Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, benar 17 Dzulhijjah dia masih bisa apa? Kembali. Tapi kalau bulan Masehi biasanya lebih panjang daripada bulan apa? Dzulhijjah. Karena bedanya 11 hari dalam setahun. Bulan Masehi 11 hari lebih, tahun Masehi 11 hari lebih panjang daripada bulan Hijriah. Ini namanya pertanyaan jebakan ya. Baik. Kalau seorang lelaki si Robert menceraikan si Juminten, kemudian 3 kali haid, pas hari terakhir haidnya bersih, sudah bersih, sudah nggak ada darah, setetes darah pun nggak keluar. Bolehkah si Robert kembali kepada Juminten langsung atau harus proses nikah dulu? Langsung begitu aja, langsung masuk begitu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan begitu haid bersih sudah selesai masa iddah, maka dia harus proses nikah. Sebenarnya mengatakan sebelum dia mandi junub masa iddah belum selesai. Masa iddahnya selesai kapan? Kalau dia mandi junub. Akhirnya mandi junubnya ditunda-tunda. Ini khilaf ya. Yang penting antum tahu hukumnya. Tapi kita lanjutkan. Jadi tidak boleh seorang wanita menyembunyikan apa yang ada dalam perutnya, apakah dia haid atau dia hamil, dia harus menceritakan kepada suaminya agar suaminya tahu apa yang dia lakukan. Ya, karena dia harus tahu masa iddah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suaminya lebih utama untuk kembali atau mengembalikan istri-istrinya tanpa harus proses nikah lagi selama di masa iddah
In aradu islaha, selama mereka ingin perbaikan. Bukan ingin kembali kemudian diceraikan lagi, bikin istrinya jengkel. Ya, enggak, tapi dia memang kembali untuk perbaikan dengan apa? Istrinya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita berhak juga memiliki hak yang ma'ruf sebagaimana para lelaki punya hak terhadap para wanita. Walil rijali 'alaihinna darajah, akan tetapi derajat hak lelaki lebih besar daripada hak wanita karena lelaki yang mencari nafkah, yang berusaha payah, yang membayar ya. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Izza, Maha perkasa dan Maha bijak. Baik. Lanjut atau sudah? Hah? Lanjut ya, kita singkat aja. At-talaqu marratan. Talak raj'i, talak yang bisa kembali cuma 2 kali. Talak pertama sama talak 2 ya. Talak disunahkan adalah diceraikan, seorang lelaki menjatuhkan cerai kepada istrinya kalau dia tidak hamil atau dia masih mengalami dia tidak hamil dan tidak menopause, maka dia menceraikan istrinya ketika istrinya suci dan belum dia jimai. Jangan dia ceraikan istrinya dalam kondisi haid. Siapa yang menceraikan dalam kondisi haid, dia terjerumus dalam tolak bid'ah, yaitu dia bermaksiat. Maka seorang kalau menceraikan tidak asal begitu marah langsung cerai, enggak. Lihat dulu istrinya haid atau tidak. Kalau dia istrinya haid, dia enggak boleh ceraikan, tahan diri. Kamu udah haid, udah tahan diri. Nanti tunggu istrinya bersih baru dijatuhkan cerai sebelum dia menggaulinya. Kalau dia istrinya bersih, dia gauli, dijatuhkan cerai, talak yang salah juga. Jadi talak itu harus benar, istrinya suci dan belum dia jimai baru kemudian dijatuhkan apa? Talak. Makanya kalau para lelaki menjalankan talak yang syar'i biasanya enggak jadi talak. Dia lagi jengkel sama istrinya haid, dia tunggu-tunggu, besok kamu bersih saya ceraikan. Begitu besok istrinya suci, dia malah jimai, enggak jadi. Makanya talak tuh bagi laki enggak boleh begitu emosi langsung talak, enggak, dia harus nunggu. Dan talak raj'i 2 kali. Talak pertama dia bisa kembali, talak kedua dia juga bisa kembali selama dan kalau dalam masa iddah tinggal kembali, kalau selesai masa iddah bisa nikah ulang, paham? Tapi masih boleh kembali kepada istrinya. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, kalau sudah mau habis masa iddah, kamu kembali dengan cara yang baik. Kalau kau ingin kembali, maka kembalilah dengan cara yang baik. Wa tasrihum bi ihsan. Kalau enggak mau kembali, ceraikan dengan baik-baik. Tidak perlu perceraian kemudian diakhiri dengan dendam, diakhiri dengan maki-makian. Kita orang beriman kepada Allah. Namanya kehidupan tidak selalu sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau kita enggak bisa bahagia dengan wanita ini, kita bisa bahagia dengan wanita yang lain. Jika seorang wanita tidak bisa bahagia dengan lelaki ini, bisa bahagia dengan lelaki yang lain atau dalam kesendiriannya. Tetapi perceraian tidak boleh. Kata Allah, wa tasrihum bi ihsan. Harus cerai dengan cara baik-baik. Ya, baik-baik. Kalau perlu dikasih pemberian, cerai selesai. Bukan maki-maki, bukan marah-marah. Saya punya kawan. Dia menceraikan istrinya, dia punya istri 2. Dia ceraikan istri mudanya. Dia ceraikan. Tapi subhanallah, dia baik sama istrinya tersebut. Sampai ketika kawan saya meninggal, istrinya tidak ada kecuali pujian terhadap suaminya, terhadap kawan saya tersebut. Meninggal, pas kena corona dia meninggal. Kita hubungi istrinya Masya Allah dia tuh baik, enggak ada cacian sama sekali. Karena dia ceraikan baik-baik. Tidak kebanyakan orang kalau udah cerai dendam tersebut disalurkan kepada anak-anaknya lah. Terkadang seorang wanita marah sama anaknya, kenapa? Anaknya mirip bapaknya. Emosi. Jadi maksud saya, kalau mau lanjut baik-baik. Kalau enggak bisa lanjut baik-baik, cerai, enggak ada masalah. Tapi cerai yang baik. Au tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Dan tidak boleh bagi kalian para suami kalau mencerai kemudian minta harta dari istri, enggak boleh. Mana mahar dulu yang saya kasih, kembalikan. Mana mobil yang dulu saya belikan, kembalikan. Enggak boleh. Kalau mau cerai, jangan boleh ngambil harta lagi. Illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali mereka berdua khawatir tidak bisa lagi menjalankan aturan-aturan Allah. Sang suami takut tidak bisa menjalankan hak istrinya takut tidak bisa menjalankan hak suaminya. Maka ketika itu boleh namanya khulu. Apa? Khulu, bayar fidyah. Maka sang wanita mengembalikan maharnya kepada suaminya, kemudian mereka pisah baik-baik. Ya.
Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Kalau kedua belah pihak khawatir tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah, maka tidak mengapa di antara keduanya sang wanita memberikan pemberian kepada suaminya dan tidak mengapa suaminya menerima. Yang namanya apa? Khulu. Ya. Bisa jadi kedua belah pihak khawatir, bisa jadi keluarga istri khawatir kamu nanti enggak bisa menjalani tugasmu sebagai istri. Suami begini, atau suami takut saya tidak bisa menjalani sebagai tugas suami. Akhirnya istrinya kasih pemberian dan terjadilah khulu. Dan khulu ada khilaf. Khulu ini termasuk talak atau bukan? Yang benar khulu bukan talak dan dia masa iddahnya sekali haid. Bukan 3 kali, tapi sekali apa? Sekali haid. Jadi kita dalam pernikahan itu ada 3. Bisa namanya talak, suami yang jatuhkan talak. Bisa namanya khulu, yaitu istri yang minta lepas pegatan, dia kembalikan mahar. Bisa namanya fasakh. Fasakh itu dari hakim. Hakim membatalkan akad tersebut, dianggap ada masalah sehingga terjadi fasakh, yaitu pembatalan akad nikah. Tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Itulah aturan-aturan Allah, maka jangan kalian langgar. Siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, maka mereka orang-orang yang zalim. Ini masalah masalah cerai, masalah kritis antara hubungan seorang laki dengan seorang wanita, maka jangan main-main dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melanggar, mempermainkan aturan-aturan Allah, maka dia adalah termasuk orang yang zalim. Misalnya menceraikan istrinya 10 kali tapi masih dalam rumah terus, ini enggak boleh seperti itu. Ya. Atau dia tidak ceraikan istrinya, dia tahan tapi dia hina istrinya tiap hari. Istrinya minta cerai dia enggak mau kasih, tapi tidak pernah istrinya dibaikin. Ini sama, zalim seperti ini. Zalim. Ya. Seperti itu ya. Atau istrinya udah cerai enggak mau diceraikan tapi sama suami enggak benar melayaninya. Sama, zalim terhadap apa? Suami. Jadi masalah ini bukan masalah sepele. Allah mengatakan tilka hududullah fala ta'taduha. Ini aturan-aturan Allah, maka jangan kalian langgar. Taib ayat sudah kita lanjutkan lagi nanti kalian. Waktu sudah selesai, insyaallah. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala.